Ia hanya seorang pemuda biasa, tak punya rumah, tidur di masjid. Tapi malam itu, mimpinya berubah. Tanah luas, lautan manusia bersorban putih, dan suara takbir menggema, semua datang berulang dalam tidurnya. Hingga tiba-tiba, sebuah amplop putih muncul di tangannya. Tanpa nama, tanpa jejak, tapi isinya, tiket menuju Baitullah. Siapa yang mengirimkannya? Apa rahasia di balik panggilan itu? Sebelum lebih jauh, yuk kita hiasi kolom komentar ini dengan solawat untuk Nabi Muhammad SAW. Siapa yang duluan tulis solawat? Semoga segala hajatnya dikabulkan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketika tak ada rumah untuk pulang, tak ada harapan untuk esok hari. Namun justru di titik terendah itulah, kadang, Allah menjemput kita dengan cara yang tak terduga. Dalam kisah kali ini, kita akan menyimak perjalanan seorang pemuda yang tidur di masjid hanya untuk bertahan hidup. Tapi tanpa ia sadari, langkahnya sedang dipandu menuju rumah Allah, menuju tanah suci. Malam itu, langit Jakarta tampak mendung. Udara lembab mengusap kulit, menyisakan rasa lelah yang belum sempat reda. Di balik bangunan pertokoan yang mulai tutup satu persatu, tampak seorang pemuda menyusuri trotoar, menenteng ransel usang di punggung. Namanya Raffi. Umurnya belum genap 30. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusut, bukan karena kotor, tapi karena hidup yang mengguncang tanpa jeda. Ia baru saja diusir dari tempat kerjanya, sebuah kios servis elektronik. Bukan karena mencuri, bukan pula karena malas, tapi karena satu kesalahan kecil yang membuat sang bos murka dan menendangnya keluar. Tak punya keluarga di kota, tak punya teman yang bisa ditumpangi, malam itu Raffi hanya berjalan. Entah kemana, hingga ia tiba di sebuah masjid di pinggir jalan utama. Lampunya temaram, namun tetap menyala. Masjid itu tak besar, namun tampak bersih dan teduh. Raffi hanya berdiri di gerbangnya beberapa menit, ragu. Tapi tubuhnya sudah tak kuat. Ia melangkah masuk, meletakkan ransel di pojokan, dan bersandar di dinding. Tak ada satupun jamaah. Hanya dirinya dan suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Nginep di sini aja deh, besok baru mikir lagi mau kemana, gumamnya. Tanpa wudhu, tanpa sholat, tanpa harapan. Raffi tertidur dalam sunyi yang tak biasa. Namun malam itu, sesuatu terjadi. Dalam tidurnya yang gelisah, ia mendengar suara. Bukan suara manusia. Bukan pula mimpi yang biasa. Suara itu halus, tapi tegas. Seperti panggilan. Ia terbangun, jantungnya berdetak keras. Masjid itu terasa berbeda. Udara di dalam ruangan berubah. Ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Sejenak, Raffi mengira dirinya sedang bermimpi. Tapi saat ia menyentuh lantai dingin masjid dan merasakan keringat di pelipisnya, ia sadar ini nyata. Ia melihat jam dinding. Sudah pukul 3 pagi. Beberapa orang tua mulai berdatangan. Mereka menghamparkan sajadah, mulai berzikir, ada yang mengambil air wudhu. Raffi terdiam. Ia merasa asing, tapi juga seperti dipanggil untuk tidak jadi penonton saja. Ia tak tahu doa apa yang harus dibaca. Tak tahu rukun, tak tahu sunnah. Tapi entah kenapa, ia ikut berdiri di barisan, hanya meniru gerakan orang di sebelahnya. Tangannya gemetar. Tak ada yang menyadari bahwa itu adalah sholat pertamanya setelah sekian tahun. Dan saat ia sujud, air matanya tumpah. Deras. Tanpa ia tahu sebab pastinya. Hanya rasa bahwa ia sedang pulang ke tempat yang seharusnya. Dan malam itu menjadi malam pertama yang membuka lembaran baru dalam hidup Raffi. Bukan karena ia ingin berubah, tapi karena Allah yang membangunkannya. Mentari belum benar-benar naik ketika Raffi terduduk sendiri di serambi masjid. Kain sajadah masih terhampar, namun jamaah sudah mulai bubar perlahan. Suara burung-burung kecil menyapa pagi dengan riang, kontras dengan hati Raffi yang justru dipenuhi kebingungan. Ia tidak tahu kenapa tadi malam ia ikut sholat. Tidak tahu juga kenapa tiba-tiba menangis saat sujud. Rasanya seperti ada sesuatu yang lepas, tapi entah apa. Seorang pria paruh baya mendekatinya. Wajahnya teduh, jenggotnya rapi, dan sorot matanya penuh perhatian. "Mas, dari mana?" tanyanya pelan.
Raffi hanya mengangkat bahu. Tidur di sini semalam, Pak. Enggak tahu harus kemana. Pria itu tersenyum. Namaku Pak Amru. Saya biasa bersih-bersih masjid ini. Kalau belum ada tujuan, nginep di sini dulu juga enggak apa-apa. Tapi coba deh, ikut jamaah terus. Siapa tahu hatinya tambah adem. Raffi mengangguk, walau belum sepenuhnya paham. Tapi sapaan hangat itu seperti embun bagi hatinya yang retak. Hari itu Raffi membantu Pak Amru menyapu lantai, menata sandal, membersihkan toilet masjid. Tak ada yang menyuruh, hanya merasa ingin membalas kebaikan kecil itu. Waktu zuhur tiba. Jamaah mulai berdatangan lagi. Kali ini Raffi sudah lebih tenang berdiri di saf. Ia mulai merasa tempat ini seperti rumah. Bukan rumah dari batu dan semen, tapi rumah untuk jiwanya yang lama tersesat. Beberapa hari berlalu. Raffi tak pergi. Ia tetap tidur di pojokan masjid. Bangun saat adzan, ikut berjamaah, bantu-bantu bersih-bersih. Ia tak membawa banyak barang. Hanya satu baju ganti, satu ransel lusuh, dan setumpuk masa lalu yang perlahan mulai larut oleh suasana masjid yang damai. Suatu malam, ketika selesai sholat Isya, seorang ustadz datang mengisi kajian rutin. Suaranya lembut, tapi menusuk hati. Siapa yang mengetuk pintu Allah, maka Allah akan bukakan untuknya. Tapi jangan hanya mengetuk dengan tangan, ketuklah dengan hati. Kalimat itu menghujam dada Raffi. Ia menunduk, menahan air mata. Tidak tahu kenapa, lagi-lagi ia merasa seperti sedang disapa secara langsung. Bukan oleh manusia, tapi oleh Dia yang selama ini tak pernah ia pedulikan. Dan saat itu pula, tanpa banyak berpikir, Raffi mendekat ke ustadz tersebut usai kajian. Ustadz, saya nggak ngerti banyak soal agama. Tapi saya merasa kayak dipanggil. Ustadz itu menatapnya penuh iba. Mas, Allah memang sedang memanggil. Tinggal kamu, siap menjawab atau tidak. Kalimat itu mengubah segalanya. Malam itu, Raffi tak bisa tidur. Ia duduk termenung di mihrab masjid, memandangi langit dari jendela kaca. Dalam hati, ia berkata, kalau ini benar sinyal dari MU ya Allah, tuntun aku, walau aku bukan siapa-siapa. Dan tanpa ia tahu, malam itu menjadi titik di mana langit menandai seseorang untuk sebuah perjalanan panjang menuju rumahnya yang sejati. Hari-hari Raffi di masjid kian bermakna. Ia mulai belajar wudu dengan benar, mulai menghafal surat-surat pendek, bahkan sesekali ikut duduk di kajian meski awalnya hanya sebagai pendengar pasif. Namun ada satu hal yang terus mengusik benaknya, mimpi yang datang berulang kali sejak malam pertama ia menginap di masjid. Dalam mimpi itu, Raffi melihat dirinya berjalan di sebuah tempat asing. Tanahnya coklat kemerahan, udara panas menyengat, namun penuh dengan ketenangan. Ia dikelilingi lautan manusia yang semuanya mengenakan kain putih. Ada tangis haru, ada suara takbir yang menggema, dan satu perasaan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya, ketundukan total. Ia belum tahu apa nama tempat itu. Tapi mimpinya datang terus. Hampir setiap malam. Hingga suatu malam, Pak Amru duduk di sebelahnya usai Isya. Mereka berdua menikmati teh hangat pemberian jamaah, sambil berbagi cerita ringan. Tahu enggak, Mas Raffi, kata Pak Amru pelan, dulu saya juga seperti kamu. Tidur di masjid, kehilangan arah. Sampai Allah bawa saya ke tempat yang bahkan dulu saya enggak pernah berani bayangkan. Raffi mengernyit. Kemana, Pak? Pak Amru tersenyum. Ke Tanah Suci. Saya berhaji, Mas. Haji dari undangan Allah. Raffi terdiam. Jantungnya berdegup. Seolah kalimat itu menjawab mimpi-mimpinya yang tak pernah ia pahami. Pak, saya sering mimpi aneh. Kayak di padang luas, banyak orang pakai kain putih, saya nggak tahu itu apa, tapi damai banget rasanya. Pak Amru langsung memandang Raffi dengan mata membesar. Ia menarik nafas dalam. Itu mimpi yang tidak sembarangan, Mas. Bisa jadi, Allah sedang memanggil kamu. Raffi menunduk. Tak sanggup berkata-kata. Dadanya terasa sesak. Bukan karena takut, tapi karena haru yang menyesakkan. Ia tak punya uang, tak punya pekerjaan tetap, bahkan baju pun hanya 2 helai. Tapi kenapa dirinya mendapat mimpi seperti itu? Malam itu Raffi menangis dalam diam.
Di balik temaram lampu masjid, ia memohon dengan suara parau. Ya Allah, kalau ini benar panggilan MU, aku datang. Tapi engkau tahu, aku tak punya apa-apa. Kalau memang engkau kehendaki, engkau pasti bukakan jalan. Dan saat ia sujud, waktu terasa berhenti. Malam itu, suara hatinya untuk pertama kali terasa seperti sampai ke langit. Pagi itu, seperti biasa, Raffi menyapu halaman masjid sambil menyenandungkan doa-doa pendek yang baru saja ia hafal. Udara pagi menyegarkan paru-paru dan hatinya yang selama ini penuh debu. Namun tiba-tiba, seorang lelaki asing berdiri di gerbang masjid, mengenakan kemeja rapi dan peci putih bersih. Ia melangkah masuk sambil memandangi sekitar, seolah mencari seseorang. Pandangannya jatuh pada Raffi yang tengah menggulung selang air di pojok taman. Assalamualaikum, Mas. Antum Raffi, ya? Tanyanya sopan. Raffi sedikit terkejut. Ia tidak mengenali pria itu. Waalaikumsalam. Iya, saya Raffi. Ada yang bisa saya bantu? Pria itu mengangguk kecil, lalu menyerahkan sebuah amplop putih. Saya hanya diminta menyampaikan ini. Dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Raffi menerima amplop itu dengan bingung. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pria itu sudah berpamitan dan berlalu. Raffi berdiri mematung, menatap amplop yang terasa berat di tangannya. Dengan hati-hati ia membukanya. Di dalamnya, ada sebuah surat pendek bertuliskan tangan. Assalamualaikum Raffi. Saya melihat perubahanmu sejak pertama kali tidur di masjid ini. Engkau tidak minta apapun, tapi saya percaya, Allah yang sedang mengaturnya. Ini bukan sedekah. Ini amanah. Gunakanlah untuk mendaftar haji. Segalanya sudah disiapkan. Bismillah. Raffi terpaku. Di balik surat itu, terdapat beberapa lembar cek pembayaran, lengkap dengan bukti administrasi awal pendaftaran haji tahun ini. Tangannya bergetar. Ia duduk di tangga masjid, matanya mulai basah. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tak sanggup bicara, tak sanggup berpikir. Yang ia tahu, Allah sedang menjawab doanya. Beberapa jamaah mulai memperhatikannya dari kejauhan, termasuk Pak Amru yang langsung berlari mendekat begitu melihat Raffi terisak di tangga. Mas, kenapa? Ada apa? Tanya Pak Amru panik. Raffi menunjukkan surat itu tanpa bicara. Dan saat Pak Amru membaca isinya, ia hanya bisa menepuk bahu Raffi berkali-kali, ikut larut dalam haru. Masya Allah. Allah sudah panggil kamu beneran, Mas. Allah udah kirim jalannya. Dan hari itu, seluruh masjid kecil itu menjadi saksi, bahwa seseorang yang tadinya tak punya arah, kini sedang dipersiapkan untuk menapaki jalan ke rumahnya. Hari-hari setelah menerima surat itu terasa seperti mimpi bagi Raffi. Ia bolak-balik ke kantor Kementerian Agama, dibantu oleh Pak Amru dan beberapa jamaah masjid. Semua proses administrasi berjalan lancar, seakan ada tangan tak terlihat yang terus melapangkan jalan. Raffi tak pernah naik pesawat. Bahkan mengurus paspor pun ia belum pernah. Tapi kali ini, semua terasa mudah. Semua terasa diatur. Setiap malam, Raffi menangis dalam sujudnya. Ia belum hafal banyak doa, tapi yang ia ucapkan selalu sama. Ya Allah, aku tak tahu kenapa Engkau memilihku, tapi aku akan datang. Waktu terus bergulir. Hari keberangkatan haji semakin dekat. Para jamaah masjid membantu mengumpulkan perlengkapan. Ada yang membelikan kain ihram, ada yang memberi koper, bahkan sandal dan pakaian dalam pun dibelikan. Semua bahu-membahu, seolah Raffi adalah keluarga mereka sendiri. Pak Amru pernah berkata, kalau Allah sudah berkehendak, bahkan orang yang tidak kau kenal pun bisa jadi saudara yang paling setia. Tiba di bandara, Raffi berdiri mematung. Ia mengenakan kain ihram putih yang masih terasa asing di kulitnya. Matanya memandangi terminal keberangkatan dengan takjub, sekaligus gentar. Seorang petugas haji mendekat dan berkata pelan, Mas, jangan gugup. Semua orang yang pergi ke sana pertama kali pasti gemetar. Tapi kalau niatnya karena Allah, setiap langkah akan dijaga. Raffi hanya mengangguk pelan. Tangannya menggenggam erat paspor dan tiket yang terasa seperti kunci surga. Di pesawat, ia duduk dekat jendela. Melihat awan-awan putih yang seperti kapas, melayang di bawahnya. Ia menunduk,
lalu menatap tangannya sendiri. Dulu, tangan ini hanya digunakan untuk bertahan hidup, untuk kerja kasar, untuk mencuri sisa makanan kadang-kadang. Kini tangan itu sedang menuju tanah yang disucikan jutaan umat manusia. Dan dalam diamnya, ia berdoa, "Ya Allah, jangan bangunkan aku dari mimpi ini, jika ini memang mimpi. Tapi jika ini nyata, maka kuatkan aku untuk tidak mengkhianati MU lagi." Perjalanan udara terasa panjang, tapi hati Raffi tak berhenti berdetak cepat. Ia belum tahu bagaimana rupa Ka'bah. Belum tahu betapa besar pengaruh tempat itu akan mengubah hidupnya. Tapi satu hal yang ia tahu, langkahnya kini sudah mendekat ke titik yang selama ini hanya hadir lewat mimpi. Dan saat pesawat mulai menukik turun, lampu-lampu kota suci mulai terlihat di balik jendela, seperti bintang-bintang yang turun dari langit. Ketika kaki Raffi pertama kali menginjak tanah Mekah, udara panas langsung membalut tubuhnya. Tapi bukan panas yang menyakitkan. Justru seperti pelukan. Seolah bumi ini tahu siapa yang sedang datang dan menyambutnya tanpa banyak tanya. Raffi dan rombongan menuju hotel untuk beristirahat sejenak. Tapi hatinya tak bisa tenang. Ia ingin segera melihat Ka'bah. Ingin tahu apakah tempat yang selalu hadir dalam mimpinya benar-benar ada, atau hanya bunga tidur belaka. Malam itu juga, mereka dibimbing menuju Masjidil Haram. Setiap langkah terasa berat, karena dadanya sesak oleh haru. Jalan-jalan yang dulu hanya ia dengar dalam ceramah kini, dilewati langsung oleh kakinya yang dulu sering tersesat. Dan saat ia masuk melewati salah satu gerbang utama, pandangannya langsung tertuju ke satu titik. Ka'bah. Hitam. Tegas. Agung. Berdiri di tengah lautan manusia yang berputar mengelilinginya. Raffi terhenti. Ia tak bisa berkata apa-apa. Mulutnya gemetar. Kakinya goyah. Air matanya mengalir deras tanpa bisa dikendalikan. Ya Allah, ini nyata. Ia bersujud. Tangannya menyentuh lantai marmer yang dingin, tapi hatinya terasa membara. Seluruh tubuhnya bergetar. Ini bukan mimpi. Ini bukan bayangan. Ini adalah rumah Allah. Dan ia sedang berdiri tepat di hadapannya. Pak Amru mendekatinya pelan. Menepuk pundaknya dengan lembut. "Rasain, Mas, rasain sepuasnya. Karena ini bukan cuma perjalanan badan, tapi perjalanan hati. Engkau sedang pulang ke rumah yang sesungguhnya." Raffi hanya bisa menangis. Dalam tawaf, ia memutari Ka'bah sambil menggenggam kuat kain ihramnya. Setiap langkah adalah langkah pengakuan. Bahwa dirinya selama ini jauh. Bahwa dirinya telah lama buta. Tapi kini ia datang membawa hati yang remuk, untuk diperbaiki oleh Zat yang maha lembut. Di antara ribuan manusia yang mengelilingi Ka'bah malam itu, hanya satu suara dalam hati Raffi yang terus berbisik. "Aku kembali, ya Allah, aku datang dengan segala kekuranganku, tapi aku datang karena Engkau yang memanggil." Dan sejak malam itu, hidup Raffi tak pernah sama lagi. Hari-hari Raffi di Tanah Suci terasa seperti kehidupan baru. Ia jalani semua rukun haji dengan penuh ketundukan. Wukuf di Arafah, melempar jumrah, bermalam di Mina, semuanya ia jalani seperti seorang anak kecil yang baru mengenal arti cinta. Tapi ada satu hal yang selalu terlintas di benaknya. Siapa sebenarnya yang mengirimkan undangan haji itu? Raffi pernah mencoba mencari tahu lewat Pak Amru, namun pria tua itu hanya tersenyum dan berkata, "Kalau Allah sudah menjentikan takdir, kita tinggal menjalaninya. Tak semua pertanyaan harus dijawab sekarang." Namun malam itu, setelah semua rangkaian ibadah selesai, Raffi duduk sendiri di pelataran Masjidil Haram. Cahaya lampu memantul di lantai marmer putih, dan angin gurun bertiup pelan. Ia menatap Ka'bah dengan mata yang tak ingin berkedip. Tiba-tiba, seseorang duduk di sampingnya. "Assalamualaikum," sapa suara yang familiar. Raffi menoleh. Matanya membelalak. "Ustadz Farid?" Ustadz Farid adalah penceramah yang pertama kali membuatnya menangis saat di masjid dulu. Suaranya lembut, tapi menghunjam. Saat itu, Raffi hanya seorang penginap tak dikenal di pojokan masjid. "Iya, Raffi. Lama tidak bertemu. Saya ikut senang melihatmu bisa sampai sini," ujarnya hangat. Raffi tergagap. "Ustadz juga sedang berhaji?" Ustadz Farid tersenyum. Tapi kemudian ia menghela nafas. "Raffi, ada sesuatu yang harus kamu tahu." Raffi menatapnya bingung.
Orang yang membiayai hajimu sebenarnya adalah seseorang yang pernah kau tolong tanpa kau sadari. Raffi makin tidak mengerti. Beberapa bulan sebelum kau tidur di masjid, ada seorang pria tua yang kamu bantu menyeberang jalan saat hujan deras. Kamu berikan jas hujanmu dan kamu sendiri basah kuyup. Ingat? Raffi mengerutkan dahi, lalu matanya membesar. Aku ingat samar. Tapi waktu itu aku buru-buru dan gak sempat tanya namanya. Pria tua itu adalah ayah dari seseorang yang sangat berpengaruh. Setelah kejadian itu, sang anak tahu perbuatanmu dan mencari siapa dirimu. Tapi kamu menghilang. Hingga akhirnya, ia menemukanmu di masjid kecil itu. Raffi tercekat. Dialah yang mengirim semua bantuan itu. Tapi ia tak mau dikenal. Ia ingin kamu menjalani perjalanan ini bukan karena utang budi, tapi karena panggilan dari Allah. Raffi menunduk, air matanya mengalir tanpa suara. Ustadz Farid menepuk bahunya, lalu menambahkan, dan satu hal lagi. Raffi mengangkat wajahnya. Sebenarnya, yang pertama menyarankan namamu untuk haji adalah Pak Amru. Pak Amru, bisik Raffi. Tapi, dia cuma tukang bersih-bersih di masjid. Ustadz Farid menatapnya dalam. Dulu, iya. Tapi sekarang, dia adalah penasihat pribadi dari orang yang mengurus program haji undangan. Ia memilihmu, Raffi, karena ia melihat cahaya di dirimu yang mungkin tak kamu sadari. Dunia Raffi terasa jungkir balik. Ia datang ke masjid hanya untuk numpang tidur. Ia bantu bersih-bersih hanya karena tak tahu harus apa. Tapi ternyata, itu semua adalah jalan dari Allah. Bukan sekadar kebetulan. Dan malam itu, di pelataran Ka'bah yang sunyi, Raffi hanya bisa sujud lama sekali. Kali ini bukan karena ingin meminta, tapi karena sadar. Allah tak pernah meninggalkannya. Bahkan saat ia sendiri lupa akan keberadaannya. Dan begitulah, dari masjid kecil di pinggir kota, langkah seorang hamba tersesat. Akhirnya sampai ke tanah suci, bukan karena harta, bukan karena rencana, tapi karena panggilan cinta dari Allah. Satu hal yang kita belajar dari kisah ini. Terkadang, Allah menyembunyikan kemuliaan di balik kesulitan. Ia menyelipkan cahaya hidayah di balik gelapnya malam. Dan siapapun yang mengetuk pintunya dengan hati yang tulus, niscaya akan dijemput dengan cara yang tak pernah terduga. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa tak ada doa yang sia-sia, tak ada air mata yang percuma. Jika belum dijawab hari ini, bisa jadi Allah sedang menyiapkan kejutan besar di esok hari. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like sebagai tanda dukungan. Komen dengan pendapat atau doa terbaikmu. Dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Karena setiap klik dan dukungan darimu, insya Allah menjadi bagian dari dakwah kebaikan yang terus mengalir pahalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.